Anakku sayang. Mengapa kau pergi? Bagaimana aku harus hidup? Ibu. Mewakili Momo. Ayahmu. Kenapa tiba-tiba pergi begitu saja? Apakah ini benar? Bu, bagaimana ini? Aku tidak bisa mengatakannya. Jika dia tahu kebenarannya, justru akan membuatnya hancur. Dia sangat mencintai ayah. Menceritakannya padanya sekarang, hanya akan membuatnya lebih menderita. Bu, dengarkan aku. Jangan terlalu banyak berpikir. Kau hanya perlu percaya padaku. Aku akan membantumu melewati semua ini. Tapi ayahmu. Ayahmu. Dia pergi begitu saja. Aku tidak percaya dia akan meninggalkan kita seperti ini. Bu, ibu masih punya aku. Aku akan menemani ibu. Apapun yang terjadi, kau harus menjaga dirimu sendiri. Dia sekarang tidak mampu menerima kebenaran. Semuanya harus menunggu sampai dia siap. Aku harus melindunginya. Kita harus menyelamatkannya dari penderitaan dulu. Kemudian, kau harus berakting secara meyakinkan. Aku akan menyuntikmu dengan anestesi. Kau akan tertidur selama beberapa jam. Untuk menghindari ketahuan, setelah beberapa jam, bangun kembali. Maka aku bisa merangkul kehidupan baruku. Tuan Su, kau telah bekerja keras. Tenang saja. 100 meter persegi yang kujanjikan padamu akan kutunaikan setelah aku bangun. Aku akan menghubungimu. Mulai sekarang. Secara hukum, kamu sudah dianggap dewasa. Suamiku, kenapa bisa begini? Liming. Tidak. Ini baru permulaan. Maaf, mohon maafkan saya. Tuan Li tiba-tiba pergi. Tapi sebelum dia pergi, tidak mengalami penderitaan apapun. Suka berakting, ya? Kalau begitu, kita lihat siapa yang berakting lebih baik. Kau pergi selama 4 tahun. Hutang yang kau tinggalkan, semua sudah kubayar lunasi. Aku akan merawat ibu dengan baik. Momo sudah kuliah. Sekarang, akhirnya aku bisa tenang, menemanimu. Para penagih hutang itu. Ginjal saya sudah diambil. Tubuh saya. Semakin hari semakin buruk. Momo. Maafkan aku. Suamiku. Aku turun untuk menemanimu. Ibu, jangan seperti ini. Ibu. Kau tidak boleh pergi. Jika kau pergi, bagaimana aku harus berbuat? Kita sudah bertahan sampai sejauh ini. Kau sudah berjanji padaku untuk bersama-sama bertahan. Maafkan aku, Ibu. Aku benar-benar tidak mampu bertahan lagi. Liu Qiuyu. Kau memang benar-benar berbudi luhur ya. Membakar kertas. Untukku? Kau. Bukannya serangan jantung? 3? 4 tahun yang lalu, saya menipu orang-orang itu 10 juta. Jika tidak dengan tipu daya, bagaimana saya bisa mendapatkan kebebasan dan kenikmatan selama 4 tahun ini? Tepat sekali. Mencampakkan ibumu, perempuan tua yang jelek itu. 2 keuntungan sekaligus. Istrimu yang baik. Benar-benar sangat setia ya. Melunasi hutangmu. Sekarang masih harus memikirkan perasaan anjingmu. Sungguh mengharukan. Para kuat ini. Sengaja kubuat di samping tempat tidurmu. Ingin sekali kuberikan padamu untuk diminum. Bodoh sekali kau. Nilai guna kamu sudah tidak ada lagi. Cepat pergi dari sini. Tuhan kalian. Sungguh kejam. Ibu. Kau sudah berjanji padaku. Kau tidak boleh meninggalkan aku. Jangan sia-siakan tenaga MU. Para kuat. Tidak bisa diselamatkan. Liming. Kau tidak akan beruntung. Aku tuntut kau bertanggung jawab atas nyawaku. Kau tuntut aku bertanggung jawab atas nyawamu? Kau pantas? Pergi ke Lanbar. Ibu. Bukankah kau sudah 3 kali serangan jantung? Lan, aku akan membalas kematianmu. Pergilah, Ibu.
Ini aku. Telah kembali. Ini. Tahun 2020. Ayah. Tidak. Liming. Kali ini. Aku akan membalas dendammu dengan darah. Suamiku. Mengapa kau pergi begitu saja? Kau pergi. Aku dan Momo. Bagaimana kita sekarang? Ayah. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Sadarlah. Jangan tinggalkan kami. Momo, bagaimana kau bisa memukul ayah? Dia sudah pergi. Tidak. Aku tidak percaya. Dia bisa bangun. Ayah, kau harus bangun. Mome, jangan dipukul. Kau harus sadar. Ayahmu sudah pergi. Kau harus sadar. Tenanglah. Jangan pukul lagi. Tenanglah. Tuan Li memang sudah pergi. Tenang. Aku tidak percaya. Dia tidak punya harapan. Dia pasti bisa bangun. Kau harus bangun. Kau tidak boleh pergi begitu saja. Sudah cukup. Nona Li. Tuan Li sudah pergi. Memukulnya pun tidak akan berguna. Dia tidak akan hidup lama lagi. Dokter Su. Lihat ayah saya. Mengapa wajahnya lebam dan bengkak? Bukankah katanya, kulit ketiganya keras? Kenapa masih bengkak? Bukankah katanya, kulit ketiganya keras? Kenapa masih bengkak? Nona Li, orang ini baru saja meninggal. Darahnya belum sepenuhnya membeku ketika mengalami benturan hebat dari luar. Tubuhnya masih akan bereaksi. Ini semua fenomena medis yang normal. Dokter Su. Momei, dia hanya terlalu sedih. Jangan sampai kamu menyalahkannya. Suamiku. Benar-benar pergi? Tuan Li, dia benar-benar pergi. 3 hal utama. Bujuklah anak itu. Jangan biarkan dia menderita lagi. Ini, surat keterangan kematian Lan. Urusannya sudah selesai. Biarkan dia pergi dengan tenang. Dokter Su. Ayah saya sehat. Bagaimana bisa tiba-tiba serangan jantung? Dia kan tidak punya penyakit apapun. Bapak Li sudah tua. Serangan jantung seperti itu sudah sangat biasa. Orang sudah tua. Bisa terjadi kapan saja. Situasi tak terduga seperti ini. Dokter Su. Terima kasih. Dengan surat kematian ini, aku bisa dengan terang-terangan. Aku akan membakarmu. Ayah. Kau memang punya seorang kakak yang baik. Kalian terlalu lelah. Minumlah air sedikit. Istirahat sebentar. Obat tidur. Kau pikir aku akan semudah itu tertipu? Direktur Liao. Data gambar itu. Saya harus menunggu sebentar. Saya juga harus meminta izin kepada kepala rumah sakit. Sudah minum air ya? Istirahat yang cukup ya? Selanjutnya ya, ada banyak hal yang harus dilakukan. Membutuhkan penanganan kalian. Ada apa ini? Mengapa saya? Rumah duka Wanceng. Segera kirim orang ke rumah sakit pusat. Ruang 402. Ayahku meninggal. Cepat datang untuk membawanya. Kalau tidak, mayatnya akan bau. Dokter Su, di mana Liming? Anakku di mana? Ah, apa kau sedang tidur? Aku meneleponmu, tapi kamu tidak mengangkatnya. Bagaimana dengan anakku? Dia masih dalam pengaruh anestesi. Sama sekali tidak bisa bergerak. Bagaimana dengan Limo? Bagaimana dengan Liu Qiuyu? Kau ini sampah. Anakku punya daftar yang bagus. Aku akan membiarkanmu dimakamkan bersama. Liming. Kau pikir dengan berpura-pura bisa lolos dari semuanya? Kau pikir kau bisa menghindari hutang-hutang itu? Kau pikir kau sangat pintar? Laki-laki macam apa kau ini? Sedikit pun tanggung jawab sebagai laki-laki tak kau miliki? Mengkhianati ibuku. Ibuku sangat mempercayaimu.
Mencintaimu. Lalu kamu? Kamu membiarkannya kehilangan ginjalnya. Apa kau tahu betapa dia menderita selama ini? Ibuku membayar hutangmu. Aku melayani nenekku yang kejam, sedangkan kamu bersenang-senang di luar sana, menggoda wanita lain. Hidupmu begitu bebas, membuat ibuku menderita. Kau tahu 4 tahun ini. Bagaimana kita bisa melewati ini? Aku menderita karena pandangan teman-temanku. Semua orang memanggilku putri penipu. Kau membuatku menderita selama 4 tahun ini, dengan penuh penghinaan. Bukankah kau menginginkannya? Aku akan memenuhinya. Aku akan sendiri mengirimmu ke krematorium. Agar kau benar-benar lenyap. Kau berhutang padaku dan ibuku. Aku akan membiarkanmu di krematorium. Kau akan membayarnya. Ayah, kau tak akan punya kesempatan lagi untuk menyakiti aku dan ibu. Kau seharusnya berterima kasih padaku karena telah memberimu pembebasan terakhir. Antrean kremasi cukup panjang. Setidaknya harus mengantre 3 jam. 3 jam. Tidak bisa. Nanti Liming, kira-kira akan segera bangun. Kami di sini memiliki teknologi penguburan es terbaru. Prosesnya cepat dan lebih menyeluruh. Silakan lihat. Penguburan es ini. Cepatkah? Cepat. Lebih cepat daripada kremasi. Kremasi paling sedikit. Membutuhkan waktu lebih dari 1 jam. Sedangkan pembekuan seketika turun ke -196 derajat. Seluruh tubuh menjadi rapuh. Dengan sedikit goyangan tubuh, langsung berubah menjadi bubuk. Lebih halus daripada tepung. Baik. Langsung dibekukan. Berikutnya, mulai pembekuan jenazah. -196 derajat. Prosesnya cepat. Segera dimulai. Ayah, sejak kecil kau selalu dingin terhadap ibu. Dan juga padaku. Tanpa sedikit pun kehangatan, kami akan mengantarmu dengan upacara pemakaman es. Sangat cocok sekali. Suamiku, cepatlah pulang. Kau sudah berjanji, akan selalu menemani saya. Ibu peri ketua kelas. Dia sudah tiada. Biarkan dia pergi saja. Momo, dia ayahmu. Bagaimana kamu bisa setenang ini? Bahkan setetes air mata pun tidak ada. Ibu, kau tak akan pernah mengerti apa yang telah dia lakukan. Kekasihnya, itu semua kesalahannya sendiri. Nonali, lihat, bisakah kita mulai? Mulailah. Tapi, Manajer Wang, saya ingin mengantar ayah saya sendiri. Bolehkah? Ini. Kurasa. Bisa. Tentu saja bisa. Kau cukup letakkan tanganmu di sini. Sangat mudah. Cobalah. Kau gila. Jangan sentuh tombol itu. Anakku belum dimakamkan. Dengan hak apa kau memutuskan? Apakah kalian ingin membekukan anakku? Ibu. Amin, dia sudah pergi. Pemakaman adalah prosedur normal. Itu juga untuk kebaikannya. Kenapa 3 orang itu tidak bisa dimakamkan? Apa sebenarnya yang kalian takutkan? Kak Ming semasa hidupnya sangat takut sakit. Dia harus dikubur juga dengan cara dikubur di tanah. Menggunakan cara penguburan es untuk apa? Semoga arwahnya tenang di sana. Tentu saja dia tidak akan mau. Betul. Aku ibunya. Aku tidak setuju. Berhenti. Cepat berhenti. Lily. Cepat, cepat. Bantu aku. Cepat, tahan Limo. Aku tidak bisa membiarkannya bergerak. Tombol ini. Mereka ingin membekukan anakku. Ini asam sulfat. Kau berani menyentuhku lagi. Akan kusiram kau. Kau gila. Asam sulfat warnanya bukan seperti itu. Anak perempuan kecil. Berani sekali membohongi ibu. Bu. Efek obat tidur belum hilang. Ibu, kau tertidur juga lebih baik. Tepat tidak perlu melihat semua ini. Keadaan yang kacau balau. Kau melakukan apa sih? Kau orang gila. Maaf sekali. Tangan saya tergelincir.
Jangan membeku, jangan membeku, jangan membeku. Nenek, jangan tekan lagi. Setiap kali ditekan, sistem akan memulai ulang pembekuan. Mungkin, tulangku sampai hampir membeku. Anakku. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin benar. Ini pasti palsu. Ibu, semangatlah. Jangan menakut-nakuti kami. Ini hanya kecelakaan. Cepat, cepat panggil dokter. Dia tidak baik. Ayah, ini adalah hasil yang pantas kau terima. Nenek membantumu menyelesaikannya dengan bersih. Benar-benar tidak ada yang terbuang sia-sia. Kau terburu-buru untuk apa, Bibi? Aku sudah mengaturnya. Pemakaman ayahku. Sebagai teman baiknya. Tidak pantaskah jika kau tidak ikut? Minggir. Aku masih punya urusan yang lebih penting. Minggir. Hal yang penting. Apakah 10 juta milik Jiming? Uang yang dibayarkan para siswa itu. Kau ingin membawa kartu ban itu. Dan melarikan diri? Ini tempatnya. Lanjutkan sesuai rencana. Benar. Aku butuh bantuanmu untuk membongkar kedoknya. Teman-teman di live streaming. Cepat lihat. Orang ini adalah tangan kanan Master Liming. Biasanya, dia selalu bersama Master menikmati hidup. Hari ini pemakamannya. Dia terpaksa datang untuk menghadiri. Ayo semua, beri kami like, beri dukungan. Kalian gila ya? Jangan memfilmiku. Pergi. Aku adalah Putri Liming. Hari ini adalah pemakamannya. Aku tahu. Uang ini adalah dari orang-orang yang mempercayainya, orang-orang paruh baya, melalui siaran langsung di lapangan. 24, kau adalah cintaku baru-baru ini. Dukungan, kenangan telah menjadi luka. 25 haus. Ki, menjanjikan saham yang dijamin menguntungkan. 19 Q, saya bersedia membayar utangnya 25. Saya akan mengembalikan 10 juta itu kepada para siswa yang telah membayar uangnya. Saya di sini, mengundang semua orang paruh baya. Mengundang semua orang paruh baya 24 semenanjung kenangan lama. Aku akan menggunakan warisan dari ayahku. Kerinduan awal yang dingin, membayar melunasi hutang. 29 petualangan sendirian berbagi siaran langsung ini. Aku di sini. Petualangan seorang diri, mengundang semua orang paruh baya. 18 kenangan, mengundang semua orang paruh baya. Untuk menghadiri pemakaman. Aku akan melunasi hutang dengan warisan ayahku. Sobat-sobat di live streaming, dengar ya. Anak perempuan Liming akan membayar hutang untuknya. Amin, anakku sayang. Ayo pergi, kita tidak bisa tinggal di sini lagi. Mau kemana? Pemakamannya belum dimulai. Ibu, kau tidak akan menghadiri pemakaman putra kandungmu sendiri? Paman Su, bukankah kau sahabat karib ayahku? Kenapa tidak pergi? Aku tidak ingin pergi. Amin sudah. Ya. Aku jadi lebih tidak bisa mengganggu. Tolong bantu kami semua. Bawa mereka ke sana. Pemakamannya belum dimulai. Ibu dari ayahku dan sahabat baiknya tidak ikut. Tidak masuk akal. Keluarga dan sahabat dekat tidak ikut. Upacara pemakaman tidak tepat. Ya, cepat. Semua orang, foto. Saksikan ini. Dia menipu kita banyak uang. Awalnya kupikir dia akan merekomendasikan beberapa saham berkualitas. Jadi, orangnya sudah pergi, uangnya juga habis. Katanya saham yang pasti untung. Uangnya malah habis sia-sia. Kita harus mencari orang yang bertanggung jawab. Kalian semua. Aku tahu kalian sangat marah. Ayahku menipu uang kuliah kalian. Aku memanggil kalian untuk mengembalikan uang itu kepada kalian. Warisan ayahku. Semuanya ada pada Nyonya Wulili. Kalian meminta itu padanya. Omong kosong. Kalian jangan sampai mendengarkan ucapannya. Aku sama sekali tidak tahu. Di mana uang itu? 10 juta sudah sampai di tangan. Tunggu aku 3 hari lagi. Kau pergi saja dengan kartu itu. Menyelundup ke luar negeri. Sayang, kau benar-benar baik padaku. Kebaikanku padamu. Lalu bagaimana kau akan memberiku hadiah? Oh sayangku. Aku sama sekali tidak akan mengecewakanmu. Kau ya. Kembalikan uangku. Kembalikan uangku. Kembalikan uangku. Uang kalian sama sekali tidak ada padaku. Ada padanya. Dia berencana kabur. Itu semua idenya. Jangan banyak bicara. Cepat kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Kembalikan uangnya. Rekaman suara tadi. Semuanya adalah percakapan Liming dan saya. Saat kami tidur. Kalian semua laki-laki. Tidak tahukah kalian?
Kata-kata yang diucapkan pria saat menidurkan wanita. Semuanya bohong. Begitu bangun tidur, dia menyangkalnya. Semua palsu. Sepertinya dia benar. Kenapa kalian semua hanya mengelilingiku? Ibunya masih di sana. Orang tua yang menggemaskan ini memakai perhiasan emas dan perak. Semuanya berharga, kalau direbut. Kenapa kalian tidak menghubunginya? Lihat gelang gioknya itu. Bernilai ratusan juta rupiah loh. Uangnya semua dia pakai di tubuhnya. Ini palsu. Tidak berharga. Ini semua barang kaki lima. Keluarkan. Anting giok di telinganya itu. Itu barang ratusan ribu. Kalian jangan sampai melepaskan dia. Ini juga palsu. Semua palsu. Tidak berharga. Jangan bicara lagi, ambil barang-barang berharganya. Kalian gila. Saya tidak punya apa-apa lagi. Berantakan seperti ini, siapapun tidak bisa lolos. Berhenti. Kalian semua berhenti. Saya adalah istri Liming. Hutang yang dia miliki. Aku bersedia membayar lunas utangnya. Jangan menyusahkan orang lain lagi. Mama mewakili. Kenapa kau datang? Ini bukan tempat yang seharusnya kau datangi. Momo. Saya istri ayahmu. Dia berhutang. Aku harus melunasinya. Dia orang baik. Aku tidak bisa membiarkannya meninggal dan masih menanggung aib. Li Kecheng, bukankah aku menyuruhmu untuk menjaga ibuku? Bagaimana dia bisa sampai di sini? Maaf ya. Tante datang sendiri. Yang sebenarnya sudah datang. Dialah istri sebenarnya Liming. Kalian harus mencarinya, bukan yang lain. Uang yang kalian pinjam. Minta saja padanya. Benar, benar, benar. Kalian minta uang padanya. Aku tidak tahu apa-apa. Aku ketua kelas, jangan cari aku, cari dia. Benar. Dia adalah istri Liming. Dialah yang seharusnya bertanggung jawab. Hutang Liming sebelum meninggal. Suamimu menipu uang kami. Kau harus bertanggung jawab. Berhutang harus membayar. Sudah sepantasnya. Utangnya harus kau bayar. Tidak membayar utang, kami tidak akan melepaskanmu. Siapapun tidak boleh menyentuh ibuku. Kalau ada masalah, hadapi aku saja. Momo, terima kasih telah membela ibu. Ayahmu, dia telah pergi. Ini, uang para korban. Sebagai istrinya, ibu memang berkewajiban untuk melunasinya. Bu, sadarlah. Liming bukanlah orang yang kau bayangkan. Dia telah menipu kita selama bertahun-tahun. Kita semua telah ditipu olehnya. Momo, kau bicara apa? Liming, dia telah melakukan sesuatu yang menyakiti kita. Ibu, kau tidak tahu apa-apa. Liming telah menipu kita sepanjang hidupnya. Kau mengira dia orang baik. Tapi dia sama sekali bukan. Uang yang kalian pinjam harus segera dikembalikan. Tidak punya uang untuk membayar, maka ginjalmu akan menjadi penggantinya. Juga bernilai ratusan ribu. Saya sudah mengembalikannya. Pergi. Aku. Pinggangku. Dia begitu berjuang keras. Kurasa dia tidak akan sanggup. Ibu. Di kehidupan sebelumnya, kau menanggung hutang beberapa juta untuknya. Sampai muntah darah. Tetapi dia tidak peduli. Dan kabur dengan Wulili. Tanpa jejak. Meninggalkanmu sendirian. Di dunia ini, menderita kesakitan. Momo. Apa yang kau katakan, ibu? Kau tahu kehidupanmu sebelumnya? Bagaimana ini bisa terjadi? Kau minum pestisida paraquat. Karena kau sudah tidak tahan lagi. Tapi 3 hari yang lalu, suami yang kau kira telah bersamamu selama 4 tahun, membawa wanita simpanannya untuk pamer kepadamu. Mengirim umpatan padamu pantas dihukum 3 kali. Tidak. Ini tidak benar. Ayahmu tidak akan melakukan itu. Dia tidak akan memperlakukan saya seperti itu. Ibu. Sadarlah. Dia jelas bukan orang baik seperti yang kau bayangkan. Di kehidupan sebelumnya, dia telah menipu kita seumur hidup. Semua ini adalah konspirasinya. Kau tidak bisa lagi memikul tanggung jawab untuknya, sekalipun sedikit pun.
Momo, apa yang kau katakan? Ada apa ini? Bu, aku tahu. Yang kukatakan sekarang, mungkin terdengar agak tidak masuk akal, tapi setiap kata yang kukatakan adalah benar. Aku melihatnya sendiri, pengalamanmu di kehidupan sebelumnya. Aku melihat sendiri, kau bekerja keras demi hutang Liming, dengan sekuat tenaga. Akhirnya, minum pestisida para kuat. Aku tidak akan menipumu dengan ini, Momei. Bagaimana kau ingin aku mempercayaimu? Ibu, aku adalah putrimu. Kau percaya atau tidak, semua yang kukatakan adalah benar. Momo, aku percaya padamu. Kau putriku. Bagaimana mungkin aku tidak mempercayaimu? Karena kau percaya padaku. Jangan ikut campur dalam masalah warisan dan hutang Liming. Aku akan mengurus semuanya. Aku akan membiarkannya menanggung akibatnya sendiri. Ibuku tidak akan lagi untuk kesalahan Liming yang menanggung akibatnya. Ingin uang? Cari Wulili. Semua warisan ayahku, 10 juta. Ada di satu kartu dengan nomor rekening, yang diakhiri 4 angka 8. Kartu itu ada di Wulili. Jangan dengarkan omong kosongnya. Saya sama sekali tidak punya kartu itu. Keluarkan kartu ATM-nya. Keluarkan. Keluarkan kartunya. Uangnya. Ini kartu gaji saya. Isinya hanya beberapa ribu. Coba kau sentuh lagi. Jangan macam-macam. Mengambil uang dalam jumlah besar. Harus ke loket bank. Kakak, kalian ikut saya ke bank ya? Kau kira kami bodoh? Ke bank. Kau bilang kita menculik. Aku sudah membawa mesin EDC. Mari kita isi saldo dulu. Kata Sandi. Berapa banyak? Pergi kau. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin tidak ada uang di dalamnya? Bagaimana bisa seperti ini? Kartuku jelas-jelas berisi 10 juta. Ada permainan apa ini? Kau tidak jujur, ya? Pukuli dia. Kau masih berpura-pura? Jangan dipukuli. Aku benar-benar tidak tahu. Ada apa ini? Uang-uang itu pasti sudah dipindahkan orang lain. Kalau kau masih tidak jujur, aku benar-benar akan mengambil ginjalmu dan menjualnya. Lihat, bisakah dikembalikan sebagian uangnya? Saya anak perempuan Liming. Saya ingin mengurus penutupan rekening. Uang di rekeningnya ditransfer ke rekening saya. Baik, Ibu Li. Berkas Ibu sudah lengkap. Proses penutupan akun sedang diproses. Saldonya 10 juta. Akan segera ditransfer ke rekening Ibu. Pasti ada yang bermain curang. Kau, nenek tua. Kau punya buku tabungan Liming. Pasti kau yang mengambil semua uangnya dan memindahkannya. Buku tabungan dan kartu rekening itu semua bisa transfer. Kau mengada-ada. Aku sama sekali tidak menyentuh uang itu. Jangan asal bicara. Omong kosong. Berani juga kau berbohong, ya? Jangan berbuat macam-macam lagi. Di mana uangnya? Cepat serahkan. Aku benar-benar tidak tahu. Jangan pukul aku. Kalian juga tidak akan lolos. Utang Liming. Kalian harus bertanggung jawab. Benar. Jika mewakili, bagaimana caranya? Mereka ada yang berhutang, ada yang harus membayar. Liming berhutang uang. Kalian seharusnya mencari Liming, bukan kami. Seandainya Jiming masih hidup, aku akan berada di sini, berbicara omong kosong dengan kalian. Bagaimana jika aku bisa menghidupkan kembali Liming? Mimpi saja. Bercanda, hanya kamu. Hidup kembali. Bukankah ini Liming? Dia. Bukankah dia sudah masuk krematorium? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Liming muncul di sini? Bukankah dia sudah menjadi abu? Ya ampun. Cepat. Lihat semua. Liming ternyata hidup kembali. Aku tidak akan melakukan hal ilegal.
Aku juga tidak akan membiarkan siapapun punya alasan untuk menyusahkanku. Jadi sebelum masuk krematorium, aku sudah mengganti Liming. Yang kalian lihat hanyalah mayat palsu. Perhatikan baik-baik, inilah Liming. Pria yang disebut-sebut sebagai ahli kesuksesan itu. Dia berhutang uang kepada kalian. Jadi, Jia-san ingin melarikan diri. Tapi aku tidak akan seperti dia. Memilih untuk melarikan diri. Kawan-kawan, apa yang terjadi ini? Ini benar-benar penipuan versi nyata. Cepat lihat semua orang. Teman-teman, Liming ini terlalu bersemangat. Sudah 3 kali masih bisa melakukan ini. Yang merasa Liming bisa hidup kembali. Segera tulis di layar. Amin, cepat bangun. Cepatlah bangun dan beri aku penjelasan. Mereka semua membuli keluarga kita. Liming Dai, jangan pura-pura lagi. Aku sudah menanggung banyak beban untukmu. Cepatlah bangun. Kau tidak boleh memperlakukan Mama seperti ini. Amin. Kau harus memberi Mama penjelasan. Liming, cepatlah bangun. Jangan pura-pura lagi. Pura-puranya cukup meyakinkan. Sobat-sobat semua. Ceritanya keren banget. Apalagi yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita tunggu dan saksikan bersama. Episode selanjutnya lebih seru. Amin. Kau tidak boleh seperti ini. Katakan pada mereka bahwa kau tidak bersalah. Berikan penjelasan pada ibu. Ibu mohon padamu. Liming, cepatlah bangun. Aku sudah menanggung begitu banyak untukmu. Kau ingin meninggalkanku begitu saja. Cepatlah bangun. Liming. Aktingmu cukup meyakinkan. Kau tidak ingin menghindar dengan berpura-pura sakit? Kamu benar-benar bisa menahannya. Sepatah kata pun tidak kau keluarkan. Utangku pada ibuku. Hari ini akan kuambil kembali dengan 1 tamparan. 1 tamparan demi 1 tamparan. Liming, kau pantas mendapatkan balasannya. Tuhan, kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Semudah itu? Seumur hidupmu. Berapa banyak hutang yang kau miliki? Berapa banyak orang yang kau sakiti? Kau berpura-pura tak bersalah untuk menjebakku? Ibu dan aku didorong ke jurang. Terus membayar hutangmu. Menderita untukmu, bukan? Kau membuat ibuku. Ginjalnya diambil oleh rentenir. Kau membuatku hidup dalam. Hidup seperti tikus. Di kehidupan sebelumnya, kau membuat ibuku terpaksa minum pestisida sampai bunuh diri. Kau sendiri malah enak. Kabur bersama selingkuhanmu untuk bersenang-senang. Kalian lihat, kan? Wajah Liming hampir babak belur seperti kepala babi. Tapi dia bahkan tidak bersuara sedikit pun. Orang ini sebenarnya ada apa sih? Sobat-sobat. Tulang orang ini benar-benar keras. Tidak membangunkannya. Tidak mungkin lagi. Liming dipukul dengan tongkat. Ayah. Aku sebenarnya cukup mengagumimu. Kau benar-benar sabar. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa bertahan. Kau ingin 3 pukulan, Liming? Hari ini aku akan memenuhinya. Kuberikan kau 3 pukulan dengan puas. Sobat-sobat, Liming ini terlalu kejam. Wajahnya sudah bengkak seperti ini. Masih bisa bertahan. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan dia sebenarnya sudah mati atau masih hidup. 25 saudara-saudara, cepat kirim komentar. 9 kalian tebak, apakah Liming masih hidup? 14 kalian tebak, apakah Liming masih hidup? Masih bisa bertahan dengan perkelahian seperti ini. Pantas saja seorang master ilmu kesuksesan. Hebat sekali. Sobat-sobat, perkembangan plot ini terlalu mengejutkan. Cepat kirim roket dan hadiah. Mari kita lihat berapa lama lagi Jiming bisa bertahan. Aming. Mengapa kamu belum bangun? Bagaimana dengan ibumu? Liming. Jangan berpura-pura lagi. Ini masalahnya. Kalau tidak, hari ini siapapun tidak akan bisa kabur. Kau pikir dengan berpura-pura, Liming, kau bisa menghindari semuanya? Aku paling mengenalmu. Seumur hidupmu, kau paling takut geli. Benar kan? Ayo. Mari kita coba. Apakah master ini takut geli? Memang pura-pura. Lihat saja. Bung, ini apa yang terjadi? Liming berpura-pura mati. Dia hidup kembali. Ini terlalu dramatis. Cepat. Semua orang keluarkan ponsel kalian, cepat foto. Ini siaran langsung. Drama mayat hidup. Liming ternyata terbangun karena digaruk-garuk. Adik-adik, cepat kirimkan gift roket. 9 tahun, saudara-saudara, cepat kirimkan roket. Jimeng hari ini benar-benar 36 waktu yang dingin. Menggaruk telapak kaki bagaimana mayat. Bagus. Bertepuk tanganlah. Aku benar-benar takjub dengan jalan ceritanya. Tuan Li.
Aktingmu sangat bagus. Luar biasa. Semua tertawa karena digaruk. Kau benar-benar hebat. Ayo, ayo, ayo. Tunjukkan sekali lagi kepada semua orang. Sobat-sobat, cepat lihat. Master pengembangan diri Liming telah melakukan penipuan. Situasi di tempat kejadian kacau balau. Ini berita yang mengejutkan. Sobat-sobat, Liming hidup kembali. Sekarang dia masih ingin menipu kita. Bagaimana menurut kalian, dia masih bisa? Apakah kau akan terus menipu orang dengan ajaran kesuksesan itu? Banjir komentar mendukung dia. Banjir komentar yang berpikir dia sudah selesai. Dengarkan penjelasanku. Penjelasanku? Penjelasan apa? Liming, apa yang kau katakan? Membawa kita menuju kekayaan. Lalu apa yang kau lakukan? Kami beberapa orang telah membayar ratusan ribu. Kau bilang investasi yang pasti untung. Tapi sekarang semuanya telah hilang sia-sia. Kau masih punya muka untuk hidup? Tenang semua. Ini benar-benar kesalahpahaman. Aku memang tidak berbohong. Yang kupikirkan adalah untuk sementara menghindari masalah ini. Kalian tenang saja. Investasi kalian tetap akan ada imbalannya. Maka di sini saya berjanji kepada kalian. Kalian akan belajar di kelas saya secara gratis. Agar kalian dapat terus belajar. Rahasia kesuksesan. Kelas gratis. Kau kira masih ada orang yang percaya omong kosongmu? Keluargamu saja. Tidak kau rawat dengan baik. Apa hakmu mengajari kami sukses? Istrimu disakiti begitu parah olehmu. Putrimu sangat kecewa padamu. Apa kau berhak mengajar kami? Aku bisa menjelaskannya. Ini benar-benar bisa kujelaskan. Kau jelaskan apa? Aku sudah kehabisan uang. Kau tidak mengembalikan uangku hari ini? Kalian semua jangan keluar dari sini. Ayah. Bukankah ayah paling menjaga harga diri? Hari ini aku akan membuat wajah ayah malu di seluruh dunia. Momo. Ternyata yang kau katakan semuanya benar. Liming benar-benar menipu kita. Bu, aku tahu ini sulit diterima. Tapi kau harus sadar. Liming sudah lama bukan keluarga kita lagi. Liming, dia telah menipu kita selama bertahun-tahun. Liming. Bagaimana kau bisa melakukan ini kepada kami? Wu Lili. Bagaimana dengan uang di kartu? Kenapa tidak ada? Bukankah ada 10 juta? Aku juga tidak tahu. Kau juga melihatnya kan? Kartuku sekarang 0. Jangan tanya aku juga tidak punya uang. MAH, buku tabunganmu ada uangnya, kan? Cepat berikan padaku. Aku mana punya uang sih? Aku sama sekali tidak punya uang. Jangan harap padaku. Keluarga memberi aku ini. Mereka menyuruhku berakting, ya? Sialan kau. Tidak kuat lagi. Jantungku hampir saja berhenti. Amin. Amin, ada apa denganmu? Kau tidak boleh kenapa-kenapa. Tuan Li terkena serangan jantung. Butuh pertolongan segera. Udara di sini tidak lancar. Kita harus keluar. Cepat. Biarkan kami keluar. Kita pergi menyelamatkan orang. Kalau kalian berani macam-macam, tidak akan bisa lari. Ayo pergi. Tuan Su. Aku tidak punya waktu sekarang. Aku harus berpura-pura lagi. Kali ini, harus benar-benar tuntas. Harus membuat semua orang percaya bahwa aku benar-benar para penagih hutang itu, yang dipimpin oleh Hutua itu. Dia tadi memukul dadaku. Nanti kau katakan saja, dia memukulku sampai 3 kali. Seperti itu, dia membela diri. Tentu saja harus lari, orang-orang yang tersisa. Kemudian bubar juga. Ini adalah satu-satunya kesempatan saya. Liming, kau tidak akan bertahan lama lagi. Sekali lagi, tubuhmu mungkin tidak akan mampu menahannya. Aku mampu bertahan. Tubuhku, saya sendiri tahu. Cepatlah. Amin. Ibu sudah siap. Setelah urusan ini selesai, kita segera mencari kesempatan kabur ke luar negeri. Ibu, nyawa tua ini benar-benar tidak tahan lagi dengan kerepotan. Ibu tunggu di sana sebentar dulu. Di sini ada Dokter Su yang menjaganya. Aku akan mengurus semuanya. Ini adalah obat bius yang sangat kuat. Begitu disuntikkan, detak jantungmu hampir akan berhenti. Orang lain, maka kau akan benar-benar mengira kau sudah gila. Suntik saja. Dokter Su, kau harus tahu. Hanya sedikit obat ini, jauh dari cukup. Kita harus membuatnya mati dengan cepat dan bersih. Benar-benar sampai tidak bernapas lagi. Kau pasti bercanda. Aku tidak bisa menyetujuinya.
Ini sama saja dengan membunuh orang. Bagaimana kalau sampai diketahui oleh polisi? Jika kau tidak mau melakukannya, aku akan mengumumkan hubungan gelap kita kepada publik. Rumah sakitmu dan kehormatanmu, semua tidak bisa diselamatkan. Liming, maafkan aku. Dia sudah tidak kuat lagi. Walaupun polisi datang, juga akan mengira, henti jantung. Ini juga adalah pilihannya sendiri. Akhirnya selesai. Akhirnya bisa melepaskan diri darinya. Amin. Benar. Benarkah tidak akan ketahuan? Kita harus bagaimana? Jangan berisik, nanti masuk. Kita katakan saja itu keluarga Hu. Sudah menyingkirkan Liming. Sisanya akan kuurus. Liming barusan tiba-tiba terkena serangan jantung. Kali ini, dia benar-benar sudah meninggal. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kali ini dia benar-benar sudah meninggal. Jantungnya sudah benar-benar berhenti berdetak. Amin. Mengapa kau pergi begitu saja? Bagaimana ibu harus berbuat? Bicara tentang Lan lagi. Liming baru saja berpura-pura sakit. Siapa yang tahu apakah kali ini benar? Atau kalian berdua yang berbuat onar? Bagaimana? Ketagihan menjadi mayat hidup kali ini. Tapi dia ditangkap olehmu. Itu tendanganmu. Mengenai dadanya. Pikirkanlah baik-baik. Kau sendiri yang telah membunuhnya. Benar. Dia mengalami serangan jantung mendadak. Karena kau menendangnya. Kalau polisi datang, kau tidak akan bisa lari. Semua karenamu. Anakku. Karena tendanganmu. Anakku telah ditipu. Semua orang sudah melihatnya. Kau harus bertanggung jawab atas anakku. Omong kosong. Kau, bagaimana mungkin Liming ditipu olehku? Dia berpura-pura pingsan. Hei. Kau harus sadar. Dengar tidak? Kau, berpura-pura lagi, ya? Kalau dia benar-benar gila, aku akan berjalan mundur keluar. Benar-benar terkejut. Reaksinya tidak seperti pura-pura. Liming pura-pura denganku, ya? Ah, kau menipu siapa sih? Cepat bangunkan aku. Kau tidak mau bangun? Kita akan menunggu saja. Kita lihat sampai kapan kau berpura-pura. Liming, jangan pura-pura. Kau berhutang uang kepada kami. Berikan penjelasan kepada kami. Liming, cepat bangun. Mengira berpura-pura bodoh. Bisa melarikan diri? Kau mau apa? Liming memang benar. Liming sudah mati. Bercanda? Tidak mungkin. Tadi dia masih berpura-pura. Sekarang kenapa jadi begini? Kalau kalian tidak percaya, periksa sendiri. Denyut nadinya benar-benar hilang. Dia benar-benar sudah meninggal. Liming, bangunlah. Kau, kali ini sungguhan. Liming, jangan pura-pura lagi. Meskipun kau pura-pura sebanyak 3 kali, kau tetap tidak akan bisa lolos. Sobat-sobat sekalian, Liming Sen barusan berpura-pura pingsan. Kali ini benar-benar kehabisan napas. Sobat-sobat, barusan masih ribut sekali. Sekarang benar-benar lemas. Cepat kirim roket, kirim hadiah. Mari kita lihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Kali ini kau akhirnya tidak bisa menghindar lagi. Hutangmu akhirnya akan diselesaikan. Liming begitu saja meninggal. Lalu bagaimana dengan uangku? Para saudara terkejut. Ini benar-benar berita besar. Master sukses Liming bangkit dari kematian lalu meninggal lagi. Cepat, semua orang, banjiri dengan dukungan. Siaran langsungku meledak. Halo, boleh saya wawancara sebentar? Ini sebenarnya bagaimana ceritanya? Berita penipuan Liming itu benar? Benar. Liming memang pernah mencoba berpura-pura. Tapi sekarang dia benar-benar telah berubah. Dan ini hanya sebagian dari kebohongan yang ia perbuat untuk menipu semua orang. Dia menggunakan apa yang disebut ilmu kesuksesan untuk menipu uang banyak siswa. Saya akan berada di sini untuk mengungkap semua kebenaran kepada kalian semua. Lalu bagaimana kau membuktikannya? Bahwa Liming melakukan penipuan? Apakah di balik ini ada keterlibatan tindakan penipuan ekonomi? Kalian bisa periksa rekening Liming. Pembayaran untuk kursus pengembangan dirinya
Lihatlah para siswa yang sudah membayar. Apakah mereka menerima imbalan apapun? Dia menipu mereka. Lalu bersiap melarikan diri dengan uang itu. Pelarian palsu. Wu Lili, apa hubunganmu dengan Liming? Kau berperan apa dalam penipuannya? Peran apa yang kau mainkan? Apakah kau korbannya? Uang Liming, apakah kau yang mengambilnya? Aku tidak tahu apa-apa. Dia juga menipu aku. Aku juga korbannya. Aku tidak pernah terlibat. Apa yang dia lakukan? Lalu kemana uang Liming? Apakah kalian berdua bersama-sama merencanakan penipuan ini? Aku hanya muridnya yang kecil. Aku tidak tahu apa-apa. Dia adalah selingkuhan Liming. Jangan sampai kalian membiarkannya kabur. Kau adalah dokter pribadi Liming. Mengapa Liming tiba-tiba pergi? Apa sebenarnya yang terjadi di balik ini semua? Saya hanya mengikuti perintahnya. Saya sudah menyuntiknya. Ketiga penyebabnya. Seharusnya serangan jantung. Dokter Su, ketua kelas. Kau benar-benar berpikir kata-kata ini dapat menipu semua orang? Kau pikir kau bisa menyembunyikannya dari petugas? Dokter Su. Kau mungkin tidak tahu. Saat kalian keluar untuk membicarakan strategi, aku sudah menaruhnya di pakaianmu. Aku sudah memasang penyadap ini. Penyadap? Apa yang kau dengar? Kau harus membuatnya benar-benar jatuh. Hanya jika dia mati, barulah kita punya kesempatan. Kalau tidak, kita semua akan binasa. Kiko, ini terlalu berbahaya. Kau tidak bertindak, maka aku akan membocorkan semua tentang perselingkuhan kita. Kau mau kehilangan pekerjaanmu? Merusak reputasiku? Baiklah, aku akan melakukannya. Apalagi yang ingin kau katakan? Kalian benar-benar telah menghancurkan anakku. Jangan sentuh aku. Kau gila. Aku hanya menginginkan 1 juta. Hatiku. Aku tidak kuat lagi. Nenek. Ayah. Akhirnya semuanya mendapat balasan. Liming. Hari ini adalah King Mingjie. Aku tetap membakar uang kertas untukmu. Kali ini, juga yang terakhir kalinya. Mulai hari ini. Aku tidak akan pernah membiarkanmu lagi mempengaruhi hidupku. Rasa sakit yang pernah kau berikan padaku. Aku juga tidak menyalahkanmu. Aku harus baik-baik saja. Memulai hidupku lagi dari awal. Ibu. Akhirnya aku bisa melupakan masa lalu. Kita semua harus menatap ke depan. Liming. Kau berhutang padaku. Kau telah menyakitiku. Kau telah merampas segalanya dariku. Kau berhutang padaku. Liming. Dia ketakutan. Bahkan sebelum sempat diinterogasi, dia malah menjadi gila. Banyak melakukan kejahatan, pasti akan mendapat balasan. Kita hanya bisa memulai lagi. Jika kita belajar melepaskan masa lalu. Liming telah pergi. Semua yang telah terjadi di masa lalu, mereka semua sudah pergi bersamanya. Sekarang aku merasa jauh lebih lega. Bu. Mulai sekarang, aku akan selalu menemanimu, menjagamu. Kita akan melangkah maju bersama, terlepas apapun yang terjadi di masa depan. Aku akan selalu menemanimu. Momo. Aku senang kau ada di sini. Ibu tidak akan takut lagi. Sekarang, kita akhirnya bisa hidup dengan baik. Masa depan akan lebih baik. Ibu.